Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Menggertak koordinator keamanan dengan senjata dan melepaskan tembakan ke udara, seorang petugas keamanan di objek wisata Panorama Baru Bukit Tinggi ditangkap. Janin bayi yang digugurkan hasil hubungan gelap sepasang kekasih diotopsi polisi. Dua pemuda membawa ganja seberat 14 kg dari Panyabungan ditangkap polisi Bukit Tinggi. Untuk mengetahui penyebab kematian bayi yang berasal dari hubungan gelap, seorang mahasiswi dan pasangannya, petugas dari Forensik Dokes Polda Sumbar bersama Satreskrim Polres Pariaman menggali kuburan bayi yang dikubur di samping rumah salah satu pelaku di Nagari Kuranji Hilia, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman pada Selasa pagi. Pasangan muda-mudi yang diduga sebagai pelaku aborsi ikut dihadirkan dengan pengawalan ketat polisi. Proses ini mendapat perhatian luas dari masyarakat sekitar. Karena malu melihat kandungannya semakin besar, pada usia kehamilan 7 bulan, keduanya sepakat untuk menggugurkan kandungannya. Janin tersebut akhirnya meninggal dunia dalam kandungan dan kemudian keluar secara alamiah. Setelah itu dibersihkan dan kemudian dikubur dengan menggunakan kaos putih di samping rumah. Kemudian bayi ini keluar dan langsung disambut oleh pelaku laki-laki Y. Setelah keluar, kemudian dengan ari-arinya dibungkus, dimandiin dulu. Dimandiin darah, dimandiin sampai bersih. Kemudian dibungkus dengan pakaian baju kaosnya sendiri berwarna putih. Setelah dibungkus, untuk menjadi kafannya, kemudian dikubur di sebelah. Setelah dilakukan otopsi, jasad bayi ini diserahkan kepada keluarga untuk dikebumikan secara layak. Kedua tersangka selanjutnya dibawa kembali ke sel tahanan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Eki Rafki laporkan dari Pariaman. Polresta Bukit Tinggi. Jamang Ali. Dari Polresta Bukit Tinggi narkoba. Hingga kini, 2 warga Bukit Tinggi yang ditangkap polisi pada Sabtu malam pekan lalu masih diperiksa secara intensif di Mapolresta Bukit Tinggi. Mereka berdua dibekuk tim elang Satres Narkoba Polresta Bukit Tinggi saat membawa belasan paket ganja dari daerah Panyabungan Sumatera Utara ke Bukit Tinggi. Irsyandi Prayoga Malatua Simarmata dan Adrian Devara ditangkap polisi di Jalan Lintas Bukit Tinggi Medan, kilometer 6, tepatnya di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang Agam. Kasat Narkoba Polresta Bukit Tinggi menerangkan bahwa penangkapan kedua pemuda itu berawal dari informasi masyarakat terkait peredaran narkoba yang dibawa dari Panyabungan. Polisi yang mencurigai mobil yang dikendarai pelaku langsung melakukan penghadangan. Setelah diberhentikan, polisi menemukan barang bukti, 14 paket besar ganja berbalut lakban coklat di dalam karung, 1 paket ganja di dalam dashboard mobil, dan 1 paket ganja di dalam saku tersangka. Di sana kita melakukan penyekatan, tepatnya di daerah perbatasan antara Palupuk Pasaman. Nah, di sana kita dapati 2 orang tersebut membawa narkotika golongan 1 jenis ganja tersebut. Ada sedikit perlawanan namun tidak terlalu berarti. Kalau untuk barang buktinya kita peroleh ada 14 paket besar terbungkus lakban dan 2 paket kecil. Hasil interogasi, kedua pelaku mengakui bahwa barang haram itu milik seorang bandar yang berasal dari Penyabungan. Mereka berdua dipastikan akan menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan dalam waktu yang lama, karena polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.
Kantor Dinas Sosial Bukit Tinggi diserbu masyarakat yang akan mengurus surat keterangan terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia. Usaha itu dilakukan agar mereka bebas dari kewajiban membayar uang iuran komite sekolah. Dengan membawa fotokopi kartu keluarga, warga silih berganti untuk mengurus surat keterangan DTKS yang akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan khusus dari pemerintah berupa pembebasan biaya iuran komite tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri dan swasta sekota Bukit Tinggi. Adanya kebijakan itu membuat masyarakat berupaya untuk terdata di DTKS agar mendapatkan bantuan dari pemerintah, khususnya bantuan biaya pendidikan. Seperti yang disampaikan salah seorang warga yang telah lebih dari 1 tahun mengurusnya, namun hingga kini belum terwujud. Iuran komite sekolah sebesar Rp500.000 per bulan yang harus dibayarkan untuk sang anak yang masih duduk di bangku kelas 1 SMK dinilai berat karena dirinya hanya berprofesi sebagai sopir angkutan umum dan tinggal di rumah yang masih mengontrak. Udah lebih setahun ngurus, tapi nggak keluar. Ngurus apa itu, Bang? Oh, tentang DTKS. Itu setelah dikonfirmasi alasannya apa, Bang? Belum ada dari pusat katanya. Belum keluar dari pusat. Buat biaya anak sekolah buat apa namanya? Iuran komite. Pemerintah Kota Bukit Tinggi menyampaikan pada tahun anggaran 2025 ini melakukan kebijakan bahwa pelaksanaan bantuan keuangan khusus berupa pembebasan iuran komite tingkat SMA sederajat dihapuskan dan hanya diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu yang terdata pada DTKS. Kita sudah bentuk tim pemerintah daerah dan memutuskan tetap kita bantu. Yang kita bantu itu orang miskin, bukan orang kaya dan bukan anak pegawai. Nah, kalau ini kan salah, ini sama aja kita berzakat kepada yang di luar 8 asnaf kan. Nah, ini akan kita lakukan. Nah, untuk itu ya silakan tanya Pak Sekda lah, ya kan. Kewenangan kesehatan itu kan provinsi, bukan kabupaten kota. Kepala Dinas Sosial Bukit Tinggi menambahkan, pembebasan iuran komite SMA sederajat pada tahun anggaran ini hanya diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu yang terdata pada DTKS. Masyarakat miskin menjadi prioritas dan diakui negara. Dinas Sosial Kota Bukit Tinggi memberikan layanan pembuatan surat keterangan DTKS sejak Jumat pekan lalu dan hingga Senin siang, yang merupakan hari terakhir telah lebih dari 900 surat DTKS yang dikeluarkan Dinsos. Hanya untuk masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin yang terdata dalam DTKS. Kenapa masyarakat miskin? Karena dia adalah prioritas dan miskin pun sebenarnya memang harus diakui oleh negara. Terbukti dia terdata dalam DTKS. Kita di pemerintah Kota Bukit Tinggi mendukung kebijakan ini dan di Dinas Sosial kita mengeluarkan yang namanya surat keterangan DTKS. Dari data yang ada di Dinas Sosial Bukit Tinggi, periode Februari 2025, jumlah DTKS tercatat lebih dari 45.000 orang dari sekitar 15.000 kepala keluarga. Sedangkan untuk usia 16 tahun hingga 18 tahun atau usia SMA sederajat, jumlahnya hampir 3.000 orang. Dina Amrina, melaporkan dari Bukit Tinggi.